Doa dahsyat pembuka rahasia kekayaan. Hutang banyak, kebutuhan hidup terus berjalan, ya, dan harus dipenuhi. Belum lagi uang saku anak, ya, uang belanja istri, bayar tagihan listrik, PAM, atau bahkan kreditan motor atau rumah, juga bisa mobil. Kemudian mungkin beberapa rentenir yang menagih, ya, pasti membuat kepala terasa mau pecah, ya. Tapi tetaplah menjaga iman dan Islam kita, ya. Karena semua itu hanya merupakan tipu daya dari setan saja. Janganlah terbawa nafsu, ya. Segeralah kembali pada Allah, ya, Zat yang maha kaya, maha asih, dan maha sempurna. Caranya gimana? Ya. Simak hingga tuntas, oke, sobat. Simak hingga tuntas. Jangan skip, karena pada setiap sesinya yang akan saya berikan ini ada petunjuk-petunjuk yang akan membuat suatu perubahan hidup Anda, ya. Jadi jangan lagi di skip. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Sobat roh ilahi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama, sejenak marilah kita tafakur, ya, agar kita selalu mendapatkan berkah dan karomahnya, serta kita akan dipermudah dari segala urusan, baik itu urusan di dunia maupun di akhirat, ya. Amin. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berangan-angan itu boleh-boleh saja, ya. Mimpi yang setinggi langit itu juga sah-sah saja. Tetapi sobat, hendaknya kita harus bisa mengukur, ya, mengukur dengan kemampuan dan kekuatan kita masing-masing. Jika kita sudah bisa mengukur diri kita seberapa mampunya kita, ya, karena biasanya manusia itu hanya karena rasa gengsi dan memelihara egonya saja, kemudian mereka akan berusaha untuk menutupi kekurangannya tersebut dengan melakukan, ya, berbagai cara tentunya. Bahkan sering malahan membabi buta, ya, membabi buta, lupa akan tanggung jawabnya. Sebagai contoh saja nih, ya, sebagai contoh saja. Sebenarnya jika menurut kemampuan si fulan itu belum mampu untuk membeli motor, nah ini contohnya. Namun karena rasa gengsi yang begitu tinggi terhadap lingkungan, apalagi dengan tetangga sebelah nih, ya, dengan tetangga sebelah yang baru saja membeli motor kemarin itu, wah,
rasanya panas di hati ya, terasa sekali panas ya, karena memelihara egonya tadi. Jadi perasaan panas itu tadi akhirnya membutakan mata dan pikiran. Akhirnya apa? Akhirnya ya mau tidak mau si fulan harus utang toh, ya kan? Harus utang itu. Nah, teken urek-urek, nggak mikir nantinya bayarnya gimana, nggak mikir. Nah, mungkin kalau untuk bayar cicilan saja ya, mungkin masih bisa, masih mampu ya, tapi kebutuhan ya, kebutuhan sehari-harinya, utamanya itu kebutuhan dapurnya ya, akhirnya kan berantakan ya, jadinya berapi kan. Nah, berapi susah semuanya. Nah, itu sekedar intermezzo saja ya, itu sebagai contoh atau gambaran saja, karena kebanyakan manusia itu hanya memelihara ya, memelihara egonya saja. Nah, dengan demikian ya, ada sebuah cara ini, atau boleh dibilang solusi ya, solusi untuk mengatasi segala permasalahan hidup Anda ya, segala permasalahan hidup yang menjerat kebutuhan-kebutuhan Anda. Wele, luar biasa kan ya, luar biasa kan ya. Apa yang membuat hidup kita seperti penuh dengan tekanan? Apa itu? Coba sekarang sobat berpikir sejenak, pikirkanlah sejenak. Ini pertanyaan yang sangat mendasar ya, karena inti daripada kehidupan ini bukan saja harta benda, tapi harus kita bisa memanage atau mengelola perasaan, mengelola hati kita. Karena tekanan itu bisa bermacam-macam ragamnya ya sobatku. Nah, apakah hal ini akan membuat kita terus memelihara ego tersebut? Nah, oke, saya tunggu. Mungkin sobat-sobat baru berpikir dan sebagainya. Jika nanti setelah menemukan jawabannya ya, silakan komentar ya, silakan komentar apa jawaban yang terlontar masing-masing dari Anda ya. Nah, apakah sudah menemukan jawabannya sekarang? Silakan nanti tuliskan ya. Satu hal ya sobat, satu hal, kita merasakan hidup dengan suatu beban tekanan. Hal itu sebenarnya disebabkan adanya nafsu yang menguasai pikiran kita, ya, otak kita. Nah, itu benar nggak itu? Maaf, benar nggak itu? Nah, kalau kita telah mengetahui sumber permasalahan atau sumber masalahnya atau akar permasalahannya, berarti kita tinggal mengelola saja dan berusaha untuk mencoba mengatasinya, ya kan? Seperti itu. Jadi kalau sudah tahu akar permasalahannya, ya kita tinggal mengolah, mencari cara atau mencari trik-trik yang baik untuk mengatasi permasalahan tersebut, ya. Nah, ini merupakan inti pembahasan yang akan saya sampaikan hari ini, yaitu bagaimana cara kita bisa mengelola atau bahkan meredam permasalahan yang kita jalani saat ini. Ada satu amalan ringan, ya, amalan ringan, namun memiliki bobot ya, ataupun memiliki takaran ya, kedahsyatan yang luar biasa. Nah,
amalan ringan tapi memiliki bobot timbangan yang begitu dahsyat. Jika kita amalkan dengan benar, jika kita meyakini amalan ini dengan sepenuh hati kita, ikhlas, dan selalu kita berharap hanya kepada Allah saja ini, amalan ini. Karena ini berhubungan dengan keikhlasan saudara-saudara semua, ya. Keikhlasan hati kita yang mau melaksanakan itu. Nah, tentunya pengen tahu kan? Nah, pengen tahu. Kalau pengen tahu kita lanjut, oke? Kalau memang sudah tahu, ya sudah kita selesai sini, oke? Nah, masih pingin? Masih pingin? Oke. Boleh. Nah, jawabannya dari saya itu satu, ya, cuma ringan itu sebenarnya. Dengan membaca istighfar. Nah, mudah kan? Istighfar, ya. Perbanyak membaca istighfar. Itu saja cukup. Nah, tapi ada caranya dan Anda harus tahu itu. Nah, kaget kan? Kenapa saya bilang hanya istighfar? Ya, mungkin sobat, mungkin ada sebagian sobat ini yang bergumam atau berpikir, lah kalau itu sih sudah biasa itu. Sudah banyak dah itu yang menyampaikan seperti itu. Istighfar. Wah, banyak itu. Di pengajian-pengajian yang dibawakan beberapa ustadz ataupun kiai itu banyak yang sudah menyampaikan seperti itu. Nah, itu mungkin dari panjenengan ada yang berpikir dan bergumam seperti itu, ya. Basi. Nah, ada lagi yang bergumam seperti itu, basi itu. Masya Allah, sobat, Masya Allah. Jadi cepatlah, ya, segeralah untuk berucap, ya, untuk memohon ampunan dengan pada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucap dengan hati kita secara tulus hati, mengucap istighfar, berdoa memohon ampunan dengan istighfar, ya. Astaghfirullahaladzim, ya. Astagfirullahaladzim. Nah, jika memang ada yang bergumam seperti itu, saya akan selalu mendoakan, ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan segera mereka yang berpikir seperti itu segera mendapatkan hidayahnya dan kembali kepada Allah dengan selalu berucap dan berdoa dengan memohon ampunan, yaitu dengan istighfar, ya. Sobat Ruh Ilahi yang dimuliakan Allah, istighfar pada intinya merupakan sebuah permohonan sebenarnya, ya, permohonan ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidak ingin, ya, apakah kita tidak ingin dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah? Bahkan kalau mungkin bisa dihapuskan dari catatan dosa di hadapan Allah Azza wa Jalla, ya. Tentunya kita menginginkan akan hal itu dan memimpikannya, ya kan? Karena setiap manusia itu tidak ada yang tidak berdosa, itu pasti berdosa. Baik itu yang perlakuan atau tindakan atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak Anda sengaja. Karena kita hidup berhubungan dengan orang lain,
menyakiti hati orang lain, ataupun kadang kalau bercanda yang melewati batas tanpa sadar itu, padahal itu dosa. Makanya anjuran saya, saran saya, segeralah untuk selalu berucap dengan istighfar. Baik sobat, mari kita bahas dulu amalan istighfar yang akan saya bagikan ini, sekaligus saya ijazahkan untuk amalan ya, untuk sobat semua ya. Silahkan nanti dipraktekkan, akan terasa sekali di hati. Jadi lakukanlah dengan hati, satukan niat kita, ikhlas lillahi ta'ala. Oke. Yang pertama ini ada beberapa jenis sebenarnya istighfar, model-modelnya istighfar itu ada beberapa jenis. Nah, ucapan istighfar yang pertama ini pendek ya. Ucapan yang pertama istighfar ini pendek ya. Astagfirullah. Itu sudah cukup. Kita rutin ucapkan, kita selalu mengumandangkan di dalam hati kita ya, membaca di dalam hati setiap saat, setiap waktu dengan ucapan astagfirullah. Itu aja itu sudah cukup ya. Apalagi nanti jika kita tambah ya. Karena dengan istighfar astagfirullah berarti kita sedang meminta atau memohon ampunan kepada Allah ya, intinya itu tadi. Kalau astagfirullah itu yang pendek ya, istighfar yang pendek. Makanya kita itu berharap ya, mendapatkan ampunan dan dosa kita, tetapi itu hanya untuk pribadi kita sendiri. Hal ini menurut saya masih kurang kuat ya, masih kurang kuat. Ini dalam pengertian ya, dalam pengertian ketika kita memohon sesuatu tetapi memohon sesuatunya itu dengan ala kadarnya saja ya, ala kadarnya itu apa ya, maksudnya biasa-biasa saja, tanpa ada tekanan ataupun rasa dari dalam hati kita timbul. Benar-benar kita itu berucap astagfirullah itu dari dalam hati, dari dasar hati. Jadi ala kadarnya seperti orang-orang biasa berucap astagfirullah. Nah, itu seperti orang kebanyakan. Tapi kalau amalan di sini yang saya tuturkan itu, usahakan setiap permohonan ampunan yang kita ucapkan itu munculkan atau rasakan di dalam hati kita ya. Nah, kemudian yang kedua ini yang agak panjang ya, ucapan istighfar yang agak panjang. Nah, astagfirullahaladzim. Nah, ini sudah meningkat ya, sudah meningkat. Kita sudah mulai memahami dari inti istighfar ya. Dengan astagfirullahaladzim berarti istighfar yang kedua ini memiliki makna ya, memiliki makna. Kita harus tahu ini ya, dalam pengertian ya, dalam pengertian kita memohon sesuatu yang dalam artian memohon sesuatu pada hal-hal tertentu yang utama itu kepada zat yang memiliki sifat maha. Allah itu yang memiliki sifat maha itu cuma Allah, maha segalanya, maha kaya, maha pengasih, maha penyayang, maha agung,
maha kuat, dan maha-maha yang lainnya. Karena hanya Allah yang memiliki sifat maha itu, super, maha. Tiada yang lain yang bisa menandingi, ya. Nah, maka dengan membaca Astagfirullahaladzim, permohonan ampunan yang kita harapkan juga menyertakan sebuah pujian bagi Allah, mengagungkan nama suci Allah, ya. Hal ini harapannya apa? Agar kita mendapatkan ijabah atas permohonan maaf kita, ya. Permohonan ampunan kita bisa diijabah dan mendapatkan tentunya hidayah dari Allah, ya. Nah, Astagfirullahaladzim sendiri memiliki arti, ya, memiliki arti jika kita mengetahuinya itu, saya memohon ampunan kepada Allah yang maha agung. Nah, ini maha agung. Ini tambahannya seperti itu, maha agung. Berarti kita memuji Allah. Nah, harapan dari pujian itu, ampunan yang kita harapkan, dapat diijabah dari Allah, sehingga dosa-dosa kita akan dikurangi, ataupun bahkan nantinya akan terhapus. Alhamdulillah ya Allah, amin. Nah, seperti itu. Lalu apakah hanya itu fungsi dan faedah dari istighfar itu? Sabar, oke. Sabar dulu, nanti akan saya perjelas. Saya sudah katakan, ya, ini harus disaksikan atau ditonton secara langsung, ya. Jadi jangan dipotong-potong. Jadi nanti dari poin per poin itu akan ada manfaat-manfaatnya, ya, seperti itu. Harapan saya, sobat atau saudara-saudara semua di sini itu bisa memahaminya, ya, bisa memahami dari apa yang saya sampaikan ini, ya. Istighfar itu, ya, banyak sekali macamnya, ya. Apalagi kalau kita kupas secara tuntas, hanya sekalimat istighfar itu. Kalau kita tuntaskan, kita bahas secara tuntas faedah dan manfaatnya, mungkin akan membutuhkan waktu berhari-hari itu, bisa berhari-hari itu. Nah, tapi jangan khawatir, saya tidak akan membahas lama-lama, tidak akan membahas yang banyak, ya sobat. Saya sudah persiapkan ini bahan-bahan intinya, sudah saya rangkum sedemikian rupa, jadi sobat nanti tinggal menikmati dan mengamalkannya saja, ya. Nantinya bisa memilih mana bacaan istighfar yang sesuai dengan kebutuhan dan hajat dari sobat semua. Oke, seperti itu. Paham ya? Paham? Oke. Kita lanjut. Bacaan istighfar yang ketiga ini, ya. Lanjutnya kita tingkatkan lagi bacaan istighfar yang ketiga. Bacaan ini banyak yang mempercayai loh, ya. Banyak yang mempercayai itu dapat menghapus dosa kita. Walaupun dosa kita itu sebanyak buih, ya, sebanyak buih di lautan. Coba bayangkan itu, buih di lautan, bisakah kita itu menghitungnya? Bisa? Apakah anda semua mampu untuk menghitung buih yang ada di lautan? Nah, luar biasa kan? Itu luar biasa manfaatnya, ya. Ini istighfar yang ketiga ini. Kemudian apa itu bacaannya? Gimana bacaannya? Nah,
Perhatikan bacaannya ini. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, saya ulangi. Astaghfirullahalladzi la ilaha illallah huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sudah? Mau diulang lagi? Oke, saya ulang kembali. Perhatikan ya, mohon perhatikan. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, cukup paham? Boleh dicatat, boleh ya. Nanti ini di download atau disimpan boleh ya. Nanti bisa untuk gambaran ya, bisa untuk gambaran nantinya. Artinya ya bisa saya bacakan ini artinya ya, bisa saya bacakan ya. Aku mohon ampun kepada Allah yang tidak ada lain kecuali Dia yang maha hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dan aku bertobat kepadanya. Pada inti dari istighfar ini, inti dari istighfar ini yang saya tangkap, Allah itu terus menerus mengurus makhluknya. Nah, garis bawah itu terus menerus mengurus makhluknya. Nah, saya yakin sobat sudah sering sebenarnya mendengar ataupun bahkan sering pula mengucapkannya. Karena doa ini, istighfar ini, kalau kita sering ikut di pengajian, kemudian di tahlilan ya, syukuran ataupun apapun yang dibawakan Ustadz dalam doanya, ini sering diucapkan dan sering kita baca ya. Istighfar ini dipercaya yaitu tadi bisa menghapus dosa-dosa kita. Sobat perlu mengetahui akan hal ini, bahwa istighfar ini dipercaya banyak orang sanggup membuka kunci kekayaan. Nah, ini yang sering ditanyakan dan dicari oleh sahabat-sahabat kita ya, sahabat-sahabat kita. Mungkin di sini juga menginginkan akan hal itu kan. Siapa sih yang tidak ingin kaya ya? Berkecukupan. Oke. Nah, ini istighfar yang ini kuncinya. Ini bisa menarik rezeki yang datangnya tak terduga. Ya, datangnya tak terduga. Kita hanya suruh membaca saja, biar Allah yang memutuskan nanti. Rezeki akan datang secara tiba-tiba. Kita tidak tahu mau datang dari arah mana, mau datang dari siapa, itu kita tidak tahu. Ya. Karena itu kuasa Allah dan ketetapan dari Allah. Selanjutnya ada satu bacaan istighfar lagi yang agak panjang ya. Yang agak panjang ini disebutkan dari guru-guru saya dan para kiai, ini merupakan istilahnya dengan nama Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Nah, ini sobat-sobat ya, sobat-sobat tolong perhatikan ini. Bacaannya agak panjang ya. Tapi boleh dengan nanti
nyatat boleh, dicatat boleh, ataupun nanti setelah melihat tayangan ini bisa disimpan ya. Disimpan dulu baru nanti dilihat ulang boleh ya. Ya, kita baca perlahan-lahan aja. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, nanti akan kita ulangi bacaannya. Oke. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sonatu abu'u laka binikmatika alaya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Cukup jelas? Cukup jelas belum? Hah? Belum? Ya, kita ulangi sekali lagi, oke? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ngabduka wa ana ngala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sonatu abu laka binikmatika alaya wa abu bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Nah, ini di dalam hadis ya, beberapa hadis ada ini hadis qudsi ini pada ya. Hadis qudsi ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam firman-Nya, ini saya bacakan artinya saja ya. Wahai anak Adam, jika engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau tidak berbuat syirik kepadaku, dengan sesuatu apapun, tidak syirik kepadaku dengan sesuatu apapun, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi itu pula. Ini diriwayatkan dari Tirmidzi ya. Diriwayatkan dari Tirmidzi. Rasulullah juga bersabda ya, barang siapa yang membacanya dengan yakin, istiqomah, kemudian ia meninggal setelah membaca istighfar ini, kemudian hari itu juga ia meninggal, maka ia termasuk golongan orang-orang penghuni surga. Bukan main, ya kan? Hanya membaca dengan Sayyidul Istighfar ini, pahala yang luar biasa. Kita dijanjikan surga, jadi penghuni surga oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu dahsyat dan besarnya faedah yang terkandung dari Sayyidul Istighfar ini. Faedah lainnya yang bisa
kita tangkap dari beberapa guru kita yang dulu mempelajari ini, ya, diyakini bisa mendatangkan rezeki yang tak terduga, dan utamanya bisa membuka pintu kekayaan. Karena apa? Karena tabir yang menutupi jalannya rezeki itu telah dibuka oleh Allah, dibuka dengan selebar-lebarnya, ya. Jadi kita itu seperti dipermudah dalam hal mencari rezeki, karena kemanapun arah karena kemanapun arah kita mencari rezeki, Allah selalu membukakan tabirnya. Allah membukakan tabirnya. Jadi kita selalu dipermudah apapun urusannya itu. Dipercaya pula bahwa siapapun yang melanggengkan, ya, suka untuk mewiridkan Sayyidul Istighfar ini akan mendatangkan mahabbah. Mahabbah itu merupakan cinta kasih lah, ya. Kalau kita bisa menyebutnya cinta, ya, bisa mendatangkan cinta, daya tarik, ya, bagi mereka yang baru menginginkan jodoh ataupun pacar lah, ya. Nah, anak muda seperti ini biasanya yang disukai pacaran, padahal di dalam Islam yang namanya pacaran itu tidak boleh, itu hukumnya haram. Oke, jadi jangan dibuat main-main ini, ya, untuk yang muda-muda ini, ya. Tidak boleh pacaran, tidak boleh, ya. Berteman boleh, tapi tidak boleh yang namanya pacaran itu. Di dalam Islam itu tidak diajarkan, tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan, ya. Paham semuanya, paham, ya? Ya. Jadi walaupun saya memberikan kunci ini, jangan dibuat main-main untuk masalah mencari pacar, jangan, ya. Kalau Anda serius mencari jodoh, silahkan, ini bisa dipakai, ya. Nah, sekarang kita akan bisa merasakan ketentraman, juga ketenangan di dalam keluarga kita, bagi kita yang sudah berumah tangga, ya, akan merasakan begitu tenang dan tentram serta bahagia tentunya, ya, karena manfaat dari kita mengamalkan Sayyidul Istighfar ini, ya. Bagi mereka-mereka, ya, Bapak Ibu, Bapak Ibu yang sedang berdagang, ya, dengan membiasakan membaca Sayyidul Istighfar ini, bagi para pedagang ataupun pengusaha, bisa juga karyawan yang ingin kesuksesan, ya, ingin keberhasilan, ingin untung besar, maka bacalah sebagai wirid. Walaupun Anda sedang bekerja, sempatkan waktu luangnya untuk membaca Sayyidul Istighfar ini, ya, di sela waktu senggang Anda itu, ya, karena fungsinya ini begitu luar biasa. Oke. Nah, Sayyidul Istighfar, jika kita mau mengamalkannya, ini kuncinya, ya, Anda bisa mengamalkannya ini tanpa puasa, ya. Amalkan
bacaan ini dalam satu hari usahakan bisa membaca sebanyak 70 kali. Cukup 70 kali saja. Usahakan di setiap hari bacalah 70 kali. Syukur bisa dalam satu kali duduk, ya, satu kali duduk dalam satu kali suasana maksudnya, ya, kalau bisa 70 kali langsung. Nanti akan sobat-sobat semua, ya, saudara-saudara akan bisa merasakan faedah itu secara langsung, ya. Silakan nanti dipraktekkan, syukur bisa hari ini selesai acara ini nanti jenengan-jenengan, ya, jenengan-jenengan saudara-saudara semua bisa mempraktekannya, ya. Rasakan nanti. Ini kuncinya ya, tapi ya saran kuncinya Anda harus melakukannya dengan ikhlas, istiqomah, dan satu hal, yakin akan hidayah yang akan diberikan dari Allah. Yakin hanya kepada Allah itu. Bacaan ini bukan meyakini suatu tujuan, tapi yakin dulu bacaan ini akan diijabah oleh Allah. Itu dulu, ya. Nah, itu nanti terserah Allah mau ngasih apa kepada kita. Nah, paham ya? Jadi jangan membaca istighfar ini kemudian kita membayangkan mau dapat uang 1 miliar. Jangan itu berarti tujuan dari membaca istighfar ini sudah melenceng. Berarti Anda atau saudara bacaan yang saudara lakukan itu sudah melenceng dari kuncinya. Karena kuncinya bacaan istighfar ini hanya memohon ampunan kepada Allah. Nah, itu di dalam hajat Anda boleh melontarkan ataupun memikirkan hajat boleh, tapi tujuan dari bacaan istighfar yang saya berikan ini, ya, itu intinya Anda hanya memohon kepada Allah, memohon ampunan. Nah, itu nanti terserah Allah yang akan meluluskan, ya, bahasanya meluluskan hajat yang ada di dalam pikiran dan hati sobat-sobat semua, ya. Jadi jangan berpikir tujuannya dulu, tapi pikirkanlah bahwa istighfar ini Anda hanya memohon ampunan kepada Allah saja, ya. Terserah nanti Allah yang akan memutuskan apakah hajat sobat semua akan diluluskan dengan segera ataupun ditunda. Tapi kalau ditolak tunda, Allah tidak akan menolak permohonan seseorang asal seseorang itu berdoa dengan benar, berdoa dengan baik, tujuannya juga baik, dan tidak berbuat syirik. Tidak akan ditolak itu. Doa setiap makhluk atau hambanya dari Allah itu tidak akan ditolak, diterima, ya. Cuma pelaksanaan atau kapan turunnya hajat itu kepada saudara-saudara semua itu hanya Allah yang akan menetapkannya. Paham ya? Sampai di sini paham ya? Jadi tujuannya kita itu hanya memohon ampunan kepada Allah saja, istighfar ini, ya. Jadi bukan tujuan kita atau hajat kita yang didahulukan, tapi dahulukanlah permohonan itu hanya untuk Allah dulu, ya. Itu yang paling pertama, kunci paling pertama. Nah, itu nanti Anda akan merasakan kehebatan dan kedahsyatan dari Sayyidul Istighfar ini. Anda cukup membacanya
70 kali dalam satu hari. Gampang kan? Dalam satu hari loh, bukan satu waktu. Syukur bisa dalam satu waktu itu Anda membaca, nanti Anda akan segera merasakan apa yang akan diberikan Allah kepada Anda. Ya, yakin itu, yakin. Oke, nah begitu mengenai hal istighfar, ya, utamanya pada Sayyidul Istighfar yang bisa saya sampaikan dan saya berikan pada sobat-sobat semua, ya. Semoga sobat-sobat bisa memahaminya, ya. Oke, nanti lain waktu kalau memang belum bisa merasakannya di pertemuan yang lain, silahkan nanti mengajukan beberapa pertanyaan. Kalau untuk kali ini karena sudah malam, ya, monggo nanti dipersiapkan, nanti bisa Anda ulangi, ya, Anda bisa menyaksikan kembali, putar kembali, pahami kembali agar lebih mengena di dalam hati itu. Rasakan di dalam hati, nanti akan merasakan hasil yang begitu dahsyat dari amalan Sayyidul Istighfar ini. Oke, paham ya? Paham? Ya, kita cukupkan pertemuan hari ini, ya. Jadi semoga sobat-sobat, saudara semua bisa memahaminya, ya, kemudian menelaahnya dengan baik dan bisa mengamalkan dengan baik pula, dengan ikhlas dan istiqomah, ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.